Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dista Utami dengan ujung NPM 06, Indriani Agustina dengan ujung NPM 54, Nayu serta Apriani dengan ujung NPM 60, dan Jenny Loisa Viera dengan ujung NPM 68 akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Adapun kompetensi dasar pengetahuan 3.4 menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur, dan juga KD keterampilan 4.4 menyajikan hasil analisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi elektron menunjukkan susunan elektron dalam atom berdasarkan tingkat energi dan orbitalnya. Yang kedua, diagram orbital menggambarkan bagaimana elektron mengisi orbital dalam suatu atom sesuai dengan aturan mekanika kuantum. Yang ketiga, letak unsur dalam tabel periodik ditentukan oleh konfigurasi elektronnya, terutama elektron valensi. Kemudian yang keempat, sifat periodik unsur seperti jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, titik didih dan titik leleh, dan sifat logam dalam sistem periodik berkaitan dengan konfigurasi elektron dan posisinya dalam tabel periodik. Adapun konsep-konsepnya, yaitu yang pertama, konfigurasi elektron, yang kedua, diagram orbital, yang ketiga, elektron valensi, yang keempat, sistem periodik unsur, yang kelima, hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik, yang keenam, sifat-sifat periodik. Baik, yang pertama ada konfigurasi elektron. Menurut Cheng 2004, konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada masing-masing tingkat-tingkat energi. Konfigurasi elektron menggambarkan bagaimana elektron tersebar di antara berbagai orbital atom. Adapun 3 aturan atau prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penentuan konfigurasi elektron suatu atom, dan prinsip ini berlaku untuk bermacam-macam unsur. Yang pertama ada prinsip larangan Pauli, yang kedua prinsip Hahn, dan yang ketiga prinsip Aufbau. Baik, yang pertama ada prinsip larangan Pauli. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada elektron-elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi di situ ada gambar contoh, gambar A itu salah karena tanda panahnya ke atas semua, dan gambar B itu salah karena tanda panahnya ke bawah semua, dan untuk yang C itu adalah yang benar karena tanda panahnya ke atas dan ke bawah. Hal ini berarti tiap orbital hanya dapat diisi oleh 2 elektron dan notasinya harus berlawanan. Baik, yang kedua yaitu ada prinsip Hahn. Menurut prinsip Hahn, jika terdapat orbital-orbital dengan energi yang sama, maka elektron akan menempati sendiri-sendiri sebelum menempati secara berpasangan. Pada prinsip Hahn, yaitu terdapat aturan penuh dan setengah penuh, yaitu aturan penuh dan setengah penuh pada konfigurasi elektron menyatakan bahwa suatu elektron akan berpindah ke orbital yang lain untuk mencapai susunan yang stabil. Aturan penuh atau setengah penuh ini diterapkan untuk konfigurasi elektron yang memiliki akhir, yaitu pada subkulit D. Sebagai contoh, yaitu pada atom Cu yang memiliki konfigurasi akhir pada orbital 3D. Kita menggambarkan konfigurasi atom Cu tanpa aturan penuh atau setengah penuh dengan konfigurasi sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Namun, dengan aturan setengah penuh, orbital 3D cenderung mengambil elektron dari 4s untuk mencapai total 10 elektron. Sehingga menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip Aufbau. Atom suatu unsur memiliki konfigurasi elektron yang khas. Aturan pengisian elektron menggunakan prinsip Aufbau. Aufbau artinya membangun. Menurut aturan ini, elektron dalam atom sedapat mungkin memiliki energi terendah, yaitu berada dalam orbital atom dengan energi terendah.
Oleh karena itu, pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah. Selain itu, perlu diperhatikan aturan-aturan sebagai berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa aturan N plus L dalam prinsip Aufbau yang menentukan urutan pengisian elektron berdasarkan tingkat energi orbital. Elektron mengisi orbital dengan nilai N plus L terkecil terlebih dahulu. Jika nilai N plus L sama, maka orbital dengan N lebih kecil diisi terlebih dahulu. Prinsip ini memastikan konfigurasi elektron mengikuti urutan energi dari rendah ke tinggi. Selanjutnya yaitu diagram orbital. Diagram orbital adalah diagram yang menggambarkan sebaran elektron dalam orbital-orbital pada suatu atom. Penggambaran diagram orbital pada umumnya menggunakan kotak-kotak yang mewakili jumlah suborbital. Pada setiap orbital disertai dengan tanda panah ke atas atau ke bawah yang menggambarkan spin elektron. Selanjutnya yaitu elektron valensi. Menurut Cheng 2004, elektron valensi adalah elektron terluar suatu atom yang terlibat dalam ikatan kimia. Seperti contoh, hidrogen memiliki konfigurasi elektron 1s1 dan mempunyai 1 elektron valensi, dan karbon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2 dan mempunyai 4 elektron valensi. Selanjutnya, jika elektron valensi atom tersebut berada pada orbital S atau P, maka letak unsur tersebut berada pada golongan A. Jika elektron valensi atom tersebut berada pada orbital D, maka letak unsur tersebut berada pada golongan transisi. Dan jika elektron valensi atom tersebut berada pada orbital F, maka letak unsur tersebut berada pada deret lantanida dan aktinida. Selanjutnya, sistem periodik unsur. Sistem periodik adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut adalah sistem periodik unsur yang kita gunakan sampai saat ini. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Dalam satu golongan, unsur-unsur memiliki konfigurasi elektron valensi yang sama. Yang kedua, dalam satu periode, nilai bilangan kuantum N pada kulit terluar, nilai N terbesar sama dengan nomor periode. Dan yang ketiga, jumlah elektron valensi menyatakan nomor golongan. Bisa dilihat pada gambar, ada golongan A, di mana konfigurasi elektronnya adalah sama, dan bilangan kuantum itu menandakan nomor periode. Selanjutnya ada golongan dan periode, di mana golongan itu adalah unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam lajur vertikal, dan periode adalah lajur-lajur horizontal tempat unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya ada golongan utama atau golongan A, dapat dilihat pada tabel tersebut. Pada golongan 1A dan 2A, elektron valensi menepati subkulit S. Pada golongan 3A sampai 8A, elektron valensi menepati subkulit S dan P. Baik, yang selanjutnya yaitu ada golongan transisi atau golongan B. Pada golongan 3B sampai 7B, elektron valensi menempati subkulit S dan D. Pada seri lantanida dan aktinida, elektron valensi menempati subkulit S dan F. Pada gambar tabel tersebut menunjukkan bahwa elektron valensi unsur transisi berada di subkulit S dan D. N-1 berarti subkulit D, berada satu tingkat energi di bawah kulit utama atau N. Sifat-sifat periodik unsur meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam dan non-logam, titik leleh dan titik didih. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nanti kalau ditanya, apa? Dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah
itu semakin besar. Lalu, dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Dapat dilihat pada gambar di samping. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Pada gambar, atom natrium kehilangan satu elektron berubah menjadi ion natrium dengan reaksi Na menjadi Na+, menangkap satu elektron. Natrium mudah melepaskan elektron karena memiliki energi ionisasi yang rendah, sehingga lebih stabil dalam bentuk ion positif. Dalam suatu golongan, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Kemudian dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Baik, selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif atau atom bermuatan negatif. Dapat dilihat pada gambar, atom fluorin menerima satu elektron dan berubah menjadi ion fluorin yang bermuatan negatif. Reaksi yang ditunjukkan adalah 2F plus menangkap 2 elektron menjadi F2. Ini menunjukkan bahwa 2 atom fluorin menangkap 2 elektron lalu membentuk molekul F2. Fluorin memiliki afinitas elektron tinggi sehingga mudah menerima elektron dan membentuk ion negatif yang lebih stabil. Dalam satu golongan, afinitas elektron semakin ke bawah cenderung semakin kecil, dan dalam satu periode, afinitas elektron semakin ke kanan cenderung semakin besar. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Sebagai contoh, atom Cl lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga atom Cl akan menarik elektron dari atom H dalam ikatan kimia antara H dan juga Cl. Keelektronegatifan dalam satu golongan semakin ke bawah cenderung semakin kecil. Dalam satu periode, keelektronegatifan semakin ke kanan cenderung semakin besar. Selanjutnya, logam dan non-logam. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri yang diberi warna hijau, sedangkan unsur non-logam terletak di sebelah kanan yang diberi warna biru. Unsur yang diberi warna pink yaitu metaloid. Bisa kita lihat pada gambar dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau semakin bersikap non-logam. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sikap kelogamannya semakin besar. Selanjutnya yaitu titik didih dan titik leleh. Dalam satu periode, pada unsur-unsur logam dari golongan 1A sampai 4A, dari kanan ke kiri, titik leleh dan titik didihnya semakin naik, karena semakin kuat ikatan antara molekulnya. Pada unsur-unsur non-logam, dari golongan 5A sampai 8A, dari kiri ke kanan, titik lelehnya semakin turun. Lanjut. Dalam satu golongan, dari bawah ke atas, maka titik leleh dan titik didihnya semakin besar, karena jari-jari atomnya semakin ke atas semakin kecil. Maka, jika dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya semakin kecil, karena jari-jari atomnya semakin ke bawah semakin besar.